Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agranisya Putri dari NRP dari Teknik Fisika 2024 dengan NRP 5617214. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi respon model graviti patahan dan lapisan tipis pada sel potensial. Nah, sebelumnya dan perkuliahan sebelumnya sudah dilakukan simulasi untuk pada magnetik seperti ini dan akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pada graviti dan pada sel potensial. Jadi, saya akan menuliskan semuanya terlebih dahulu. Jadi, untuk speknya sendiri itu hampir sama dengan magnetik ini, mulai dari ini. Kemudian ini saya langsung copy aja. Kemudian untuk konstantanya, jadi untuk konstanta dari eh, magnetik dan graviti itu sedikit berbeda, yaitu pada K-nya itu diganti dengan 6,67 kali 10 3 karena K untuk magnetik itu merupakan konstanta dari kemagnetan, sedangkan K untuk graviti itu merupakan satuan dari MK. Nah, sehingga di sini saya akan mengganti konstantanya ini itu dari jadi 6, 6,67 6,672 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini merupakan konstanta dari gravitasi dengan satuannya itu angle. Nah, kemudian kita diganti untuk deltanya, yaitu 0,4. Nah, diganti 0,4 ini karena uh, intensitas dari medan magnet bumi itu merupakan intensitas dari magnet bumi, sedangkan theta itu adalah kontras densitas dari batuan dengan satuan K kali 10 kali cm per kubik dalam gravitasi. Nah, ini merupakan kontras densitas. Kemudian ditambahkan dengan T, ini sama dengan 10 lagi. Nah, ini merupakan ketebalan lapisan dengan satuan M. Nah, ini merupakan intrusi atau formasi dari batuan. Kemudian alfanya, alfa sama dengan 45 aja. Ya. Nah, ini merupakan eh, sudut besar, sudut besar, sesar terhadap horizontal derajat. Hmm. Alfa itu merupakan sudut sesar yang mengalami dari geometer model. Kemudian H1, 1 dan eh 1 dan H2. H1 ini itu satu ini merupakan satu dan dua ini merupakan kedalaman dari masing-masing sisinya di sesarnya menciptakan ketidakseimbangan dari massa. Kemudian dari H2, 5. Kalau misalnya H1 ini merupakan kedalaman kedalaman dari sisi kiri, sedangkan ini itu kedalaman dari si kanan sesar. Si kanan sesar. Sesar. Pokoknya, nah. Kemudian, pada magnetik itu parameter model. Ini rentang pengamatannya aja. Jadi, ya, rentang pengamatan. Mulai dari X sama dengan dan 100, kemudian 100 dengan posisinya itu horizontal. Mhm. Nah, ini tuh mendefinisikan titik-titik dari permukaan tempat pengamatan dilakukan. Jadi mulai dari min 100 sampai dengan 100 setiap 1 meternya. Nah, ini akan menjadi sumbu X pada grafik anomali. Kemudian untuk perhitungan dari eh kemudian untuk perhitungan dari anomali gravitasi sendiri itu berbeda dengan magnetik ya. Kalau magnetik itu kelihatan, kalau misalnya gravitasi itu kita pakai alfa alfa. Saya pakai alfa, kemudian di alfa. Sampai oh iya. Hmm, alfa, kemudian itu sama dengan jadi kota alfa ini itu menghitung ketangan dari alfa dalam derajat kali A di delta, kemudian kali T kali
Hmm. I, I plus A dan X plus 1 plus T plus O. Hmm. Plus apa? Hmm. Hmm. Apa? X ditambah T dikali 4 apa? Nah, ini sendiri itu berfungsi, fungsinya itu rumus dari versi analitik anomali gravitasi akibat sesat diskontinuitas densitas berdasarkan geometrik dua dimensi. Nah, untuk penjelasan secara matematis sendiri ini hasil dari integrasi gaya gravitasi. Nah, akibat dari batas vertikal miring dari dua lapisan dengan densitas yang berbeda. Kalau misalkan ini itu oh ya ini Atan itu menghitung kontribusi sudut terhadap perubahan bentuk gravitasi. Nah, perbedaan atan dari sisi kiri dan kanan itu menghasilkan bentuk asimetris khas anomali anomali dari sesarnya itu. Kemudian visualisasi dari hasil. Nah, dari ini berarti eh, visualisasi hasil. Nah, untuk visualisasi sendiri itu hampir sama dengan ini. Figur subplot, subplot, subplot. Oh, ini nih. Oke aja. Nah, figur, terus ini nggak usah. Dan plotnya itu dari X, kemudian Y, X, Y, kemudian R, R, kemudian line width, ya. Hmm, hmm. Dan ini dulu. Ini membuat plot dua dimensi dengan sumbu X adalah posisi pengamatan, di sini ada pengamatan, dan sumbu Y ini adalah nilai dari anomali. Oh iya, ini Y. R ini warna merah. Kemudian X labelnya itu pakai biak posisi. Nah, pakai X karena merupakan sumbu pengamatan. Iya, terus ya labelnya itu pakai BF, BF anomali gravitasi Y X dengan satuannya itu eh oh, nah, kemudian judulnya itu pakai BF model anomali gravitasi akibat dari sesar. Sesar. Oke, 18. Oke. Deltanya 0,4. Oh, nah jadi perhitungannya itu jadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk pada perubahan parameter, perubahan parameter yang oh, bentar. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini ketika beberapa parameternya itu dirubah, maka akan menghasilkan gambar yang berubah pula. Nah, ketika K-nya K ini merupakan kontras, ya kontras dari gravitasi. Nah, kontras kontras gravitasi ini merupakan faktor penggali yang mengubah jika mengubah skala vertikalnya bukan dari gambarnya. Jadi, meskipun ini diubah menjadi 0,3, 10,3 ya, 10,3. Jadi, kalau misalnya dirubah jadi 7 atau 3, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Seperti ini. Jadi eh, bentuk dari grafiknya itu tidak berubah, tapi yang berubah itu hanya dari skalanya. Karena dia itu ya karena dia itu hanya konstan saja. Nah, kemudian ketika deltanya ini diubah jadi misal lebih besar satu, maka yang dihasilkan itu grafik
seperti ini. Jadi ketika datanya itu dinaikkan, maka amplitudo dari anomaly gravitasi itu juga meningkat. Maka akan meningkatkan puncaknya. Jika ini satu, tadi kan satu datanya, maka dia di sini mendekati 0,5, mendekati 0,5. Oke, kalau semisal dari ini dikali 0,4, eh 0,4, maka yang dihasilkan ini, maka yang dihasilkan itu mendekati 0,2, jadi lebih kecil. Oke, kemudian ketika eh, lapisan, lapis ketebalan lapisan, ini T-nya 10. Kalau misal T-nya tadi, T-nya diganti 5, lebih kecil, maka dia itu anomalinya juga mengecil dan akan lebih sempit seperti ini. Dia anomalinya akan lebih kecil. Dan jika eh nah gini, anomalinya akan lebih kecil. Kemudian jika dibandingkan dengan T-nya, T-nya itu lebih besar, misal 20, maka yang dihasilkan grafiknya juga akan semakin grafiknya melebar. Ini tuh. Oke. Terus kalau misal apa yang kalau misal apa misal diubah, maka dia akan semakin curam. Soal di sini ya saya rubah, terus lebih lebih ini lebih kecil. Maka yang dihasilkan itu semakin landai karena sudut dari itunya itu mempengaruhi distribusi geometri dari massa yang mempengaruhi distribusi gaya tarik gravitasi terhadap eh, posisi X-nya ini. Nah, kemudian kalau semisal dari kedalaman H1 dan H2 ini, ketika terjadi perbedaan selisih yang semakin besar, maka dia itu eh, dia itu akan anomalinya itu makin meningkat secara signifikan. Sedangkan kalau semisal semakin kecil selisihnya, maka dia akan semakin kayak teter itu. Nah, kalau misal di sini saya pakai 35 dan 45. Nah, ini kan selisihnya 0. Jadi pada saat di run akan, menghasilkan uh, grafik seperti ini. Karena dia menulis selisih 0. Nah, ketika selisihnya itu diperbesar, perbedaan yang sangat berbeda, maka akan menghasilkan grafik yang memiliki, nah, maka akan menghasilkan grafik seperti ini pula. Makin anomalinya makin signifikan. Kemudian pada SP. Nah, SP sendiri ini kemudian simulasi terhadap SP. Dalam SP. Nah, karena awalnya itu sama, maka saya di sini langsung copy saja. Dan untuk dari koefisiennya itu juga bersama kayak hmm, langsung copy. Nah, konsensusnya itu merupakan konsensus dari proporsionalitas. Proporsionalitas. Nah, ini kaitan digunakan untuk mengatur skala hasil dari anomali potensial. Dan hal itu bisa tergantung pada kondisi geologi atau sifat elektrokinetik di lapangan. Nah, ini tidak pakai intensitas dari bumi. Lalu untuk parameternya, ya, untuk parameternya itu mulai dari alfa, alfa. Bentar, ini langsung. Ini bisa. Jadi mulai dari A, ini sampai dengan 30. Dan 30, 10, 30. Nah, ini merupakan setengah panjang dari lembaran. Yang panjangnya itu 2A. Kemudian alfa sama dengan 60. Ini merupakan sudut kemiringan. Ayo, 60 sudut kemiringan lembaran. Ini lembaran. Kemudian AH ini dalam pusat lembaran di depan. Kemudian X0 sama dengan 0, 0 masih pusat lembaran. Nah, apa yang merupakan sudut kemiringan lembaran terhadap horizontal? Nah, ini merupakan gambaran titik pusat lembaran dari permukaan, dan X0 itu merupakan posisi horizontal pusat barat dalam satuannya yaitu barat utara. Kemudian untuk pengamatan,
mulai dari nama. Jadi mulai dari min 100 sampai 100 dengan intervalnya itu 1 meter. Kemudian untuk perhitungannya itu sama. Jadi perhitungannya itu di kelompok iterasi dengan satu. Dan untuk atasnya itu dengan X min X 0, 0, kemudian min, min, L kali cos alpha 2 plus 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 oh plus H min A kali sin alpha dikali 2 kemudian bawah kemudian X. Ini kayak sama aja deh. A cos T A kali cos T alpha pangkat 2 ini pangkat 2 plus H plus A kali sin T alpha kali 2 itu apa ya? 15 itu. Maka 1 I X 0 kurangi A kali cos T alpha kali 2 kedua plus H min kali sin alpha bawah min X alpha min F I. Oh ini H plus H H plus sin. Kemudian P-nya min I dengan 2 kali atas bagi bawah di bawah. Nah ini merupakan jadi eh cos dan sin ini digunakan untuk menghitung kosinus dan sinus dalam satuan derajat. Nah log dari atas dibagi bawah ini merupakan log kecepatan natural dari rasio 2 jarak geometrik yang mempresentasikan distribusi dari potensial. Dan kemudian untuk menentukan eh, visualisasi hasilnya itu hampir sama dengan gravity. Lognya itu ini P karena grafiknya Vx ada posisi X dan ini merupakan B. Nah B ini itu menggunakan warna dengan garis warna biru. P posisi M. Oh ini potensial listrik. Dan ini potensial atau S. Dan potensial. Nah kemudian yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Jadi grafiknya itu seperti ini. Kemudian eh, ketika terjadi perubahan pada banyak parameter juga akan mempengaruhi pada grafik atau grafik tersebut. Yang pertama itu mulai dari A-nya. Jadi
Oh ya. Jadi mulai dari si A-nya. Nah, misal si A ini yang akan lebih besar, misal 50, maka lembarnya itu akan lebih panjang. Nah, kalau misal misal kurang maka akan lebih pendek. Nah, jadi akan semakin panjang seperti ini. Ya Allah. Maka kan panjang seperti ini karena lembarannya akan lebih panjang. Kurva SP-nya itu akan lebih ya lebih lebar, lebih andai gitu. Nah, karena itu merupakan anomalinya itu menyebar lebih jauh secara horizontal ketika dia diturunkan. Nah, ketika si ininya diturunkan tinggal 10, maka dia lembarannya itu semakin pendek dan oke, bentar. Dan nah, yang dihasilkan itu akan semakin pendek atau semakin tajam atau sempit karena efek SP-nya terfokus pada pusat dari lembaran. Nah, kalau lembarannya kan lebar, maka kan si kurvanya itu kan jadi landai gitu kan, jadi lebih lebar juga. Kemudian ketika alfanya sudah kemiringannya itu naik misal ke 70 atau ke 80, nah ini kurvanya itu bisa bergeser puncaknya. Kalau misal nah ini di rendah, maka kan seperti ini. Itu puncaknya akan bergeser, simetrinya berubah. Nah, jika eh, turun, misal ke 30 atau ke 20, kurvanya akan lebih asimetris bergeser ke salah satu sisi. Jadi arah kemiringannya itu mempengaruhi sisi mana yang dominan anomali SP-nya. Oke, jadi misal 20. Nah, kurva yang dihasilkan itu akan gini. Itu lebih asimetris bergeser ke salah satu sisinya saja. Eh, Kemudian parameter itu hanya ini kedalaman. Kalau semakin dalam atau semakin besar, maka anomalinya akan semakin kecil. Dan jika anomalinya semakin besar, maka kurvanya itu lebih eh ini kalau misal kurvanya itu naik, misal eh, parameternya itu lebih naik atau besar, anomali kalau kan kecil sehingga ya anomali semakin kecil sehingga sumbernya itu makin jauh dari permukaan. Kalau misal turun maka lebih dangkal. Misal turun 5, ya itu akan lebih dangkal. Nah, dia itu akan lebih dangkal. 0,2. Kalau semisal dia ini lebih misal, ya, misal turun gitu kan misal 10, maka yang dihasilkan itu akan semakin sempit. Akan dihasilkan itu semakin sempit. Kemudian parameter yang terakhir itu adalah eksternal. Itu koefisien dari proporsionalitasnya berfungsi sebagai penggali skala tergantung pada properti atau elektrokimia di lingkungannya. Nah, kalau misalnya ini turun, kalau naik 20, ini semua nilai SP itu bisa jadi kurvanya itu akan lebih tinggi. Jadi kurvanya ini kan nih satu lebih dan turunnya itu juga secara signifikan jadi dengan 2,5. Kalau diperkecil ya tadi 0. Nah, kalau yang dihasilkan tuh lebih rendah, tapi bentuknya itu sebenarnya sama saja, tapi lebih rendah aja. Jadi untuk kesimpulannya itu, eh, secara kesimpulannya itu A sama H, lebar sama A sama ya sama ya sama H itu dia mempengaruhi lebar sama tinggi dari kurvanya, sedangkan ya alfa alfa itu mempengaruhi simetri atau arah kemiringan kurva. Kalau soal F0 ini proporsionalitas ini menggeser posisi kurva. Ya jadi bergeser aja. Kalau soal K itu tentang amplitudo, mempengaruhi amplitudo. Eh, Bentar. Iya, kalau misalkannya diganti 5, ya itu akan membesar nilainya. Coba. Nah, kalau K membesar. Sorry. Jadi kalau misal K itu dia akan membesar seperti ini. Jadi ini sampai 5. Ini sampai secara signifikan juga sampai min 12 lebih. Nah, yang saya seperti itu. Tapi ini kembali sama X0. Terus kalau misal dikurangin jadi 1 kayak tadi, iya pasti dia sama aja kayak yang sebelumnya. Ini 1, ini min 2,5.
Kalau sebenarnya seperti itu. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.